غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: ما صحبك أي ليس الصاحب الحقيقي إلا من صحبك أي أقبل إليك بإحسانه، وهو بعيبك عليم أي لم يمنعه من صحبته لك وإقباله عليك ما يعلمه من تفاصيل عيوبك، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. وكذا من تخلق بأخلاقه من السادة الصوفية العارفين بالله تعالى. Tidaklah sahabat yang hakiki kecuali orang yang mengemang akan engkau, selalu aqbala alaika bi ihsani, tetap berbuat baik kepada engkau. Wa huwa bi'ailika alimun, padahal dia tahu dengan kejahatan dan kekurangan engkau. Itu sahabat yang hakiki. Ay lam yamna'hu min suhbatihi laka wa iqbalihi alayka ma ya'lamuhu min tafasili uyubika. Tidaklah menegah dengan dirinya persahabatan kepada engkau dan berbuat baiknya kepada engkau oleh pengetahuan inya atas terperinci satu demi satu aib dan kekurangan engkau. Inya tahu kekurangan kita, inya tahu kejahatan kita, tapi dia tetap berbuat baik kepada kita. Itu sahabat. Abang miskin aja ampih bersahabat maginnya kada apa kada ikhlas bersahabatnya. Ini bukan miskin dipermasalahkan, bahkan orang ini punya kekurangan, orang ini punya kejahatan, tetapi dia tetap berbuat baik kepada orang itu. Itu sahabat yang hakiki. Siapa dia? Walaysa dzalika illa maulakal karim. Tidak ada yang seperti itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kekurangan kita, Allah tahu kelemahan kita, bahkan kejahatan-kejahatan kita. Tapi Allah kada pernah meninggalkan kita. Begalak digarakakan sidin, berdiam didiamakan sidin, makan disuapi sidin, rezeki diatari sidin. Bahkan kepada Fir'aun, Abu Lahab dan orang-orang kafir yang tertulis namanya di dalam Al-Quran, Allah tetap berbuat baik. Sedetik pun kada pernah melepas bantuannya kepada mereka, karena kalau Allah melepas kada ada kawaba apa-apa. Kita memang telayur bangun subuh, tapi roti pisang sudah siap. Allahu Akbar. Kada pernah Allah marah. Kita memang kadang-kadang bahkan seharian kada sing sembahyangan, Allah tetap mengantari baras lawan kita. Mana ada orang akhlak seperti itu? Mana ada orang sifat seperti itu? Walaysa dzalika illa maulakal karim. Hanya Allah yang seperti itu. Nah,
Itu Tuhan lawan kita. Dan itu akhlaknya Tuhan. Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo renungi aja. Sejahat apapun kita, tetap Allah menyertai kita. Senakal apapun kita, Allah tetap memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan lebih lagi pinanya. Nang kasing sembahyangan tuh sugih. Nang sembahyang miskin kan aneh. Johirnya aneh. Ya. Nang kasing sembahyangan geus garing. Nang sembahyang rutin tiap hari 5 waktu. Ada sing apa? Sehatan. Garing aja terus. Aneh lah. Bukan aneh, itulah Tuhan. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadza man takhallaqa bi akhlaqihi min as-sadati as-sufiyyati al-'arifina billahi ta'ala, yang bisa menuruti akhlaknya Allah seperti itu adalah para aulia Allah, para kekasih Allah. Orang wali itu dijahati sekalipun tetap kada mau ubah kebaikannya lawan kita. Ini akhlaknya Allah yang nampak di diri orang wali. Kita memang kada mau melihat kebaikan Allah secara langsung, kada kawa. Tapi kita bisa melihat kebaikan Allah di dalam makhluknya, maksudnya. Allah berbuat baik kepada kita, menolong, membantu, memberikan yang terbaik. Itu Allah sendiri yang bilang, ikan kada kawa langsung melihat aku kayak apa aku berbuat baik dan bersifat baik, karena aku mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah nggak ada serupa. Jadi karena kalau dilihat kayak apa sidin berbuat baik, kayak apa sidin bersifat baik, maka Allah maulah seorang makhluk, bahkan makhluk itu adalah kekasihnya. Dialah Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah diciptakan, dijadikan oleh Allah untuk memberitahu begini Allah Ta'ala, nang kayak ini Allah Ta'ala. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, dunia dan akhirat termasuk milik Nabi dan kepemurahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu Allah kasih dunia kepada kita. Kita nggak tahu Allah kasih akhirat kepada kita, karena Allah nggak punya tangan. Allah nggak punya tangan. Tentu yang menceritakan tentang Allah yang punya tangan, siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesederhana kisah, Allah yang menyembuhkan kasilahu. Jujur, kita yakin nggak boleh berubah. Yang menyembuhkan kasilahu hanya kada 2, kada 3, Allah. Jangan diubah, itu etika. Ya. Dan kita kada boleh menuhankan yang lain daripada Allah yang menyembuhkan kasilahu kita. Hanya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kesilahu, kemana kita cari Allah? Kemana? Rumah Allah di mana? Di Kelayan. Sungai Baru. Allah olah makhluk. Makhluk ini dibikin oleh Allah, hikmatnya Allah yang hendak.
Dan begitu prosedur operasional Allah dalam berbuat. Bukan Allah perlu sama makhluk, tapi Allah yang hendak begitu. Dibikin tukang urut. Maka tukang urut ini mengesahkan jelas dan nyata yang menyembuhkan adalah Allah. Karena bergerak tukang urut, tangannya siapa yang gerakkan? Dan ilmunya tukang urut itu siapa yang kasih? Allah. Mun Allah nang mau urut kita itu kada mungkin. Allah nggak punya tangan. Juuk Allah datang, kada mungkin, ya kan? Dibikin tukang pijat, datang kita ke tukang urut. Orang yang datang ke tukang urut berarti benar sudah syariat dan hakikatnya. Benar sudah syariat dan hakikatnya. Dia memang tak pernah berubah, menuhankan Allah, tak pernah berubah, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kesilahuinya kecuali Allah. Nah, untuk bisa kabul hajat ampih kesilahu, perintah Allah, prosedur Allah gimana? Kita harus turuti, jangan berbisa-bisa. Undal Tuhannya Allah menyembuhkan undal berada di rumah aja sembuh kadang-kadang asing sembuhan. Datangi tukang urut, datang tukang urut. Kita sadar tangan tukang urut bergerak, siapa yang menggerakkan? Allah. Berarti hakikatnya kan yang kita lihat ini perbuatan pertolongan siapa? Kita enggak menuhankan tukang urut dan kita tidak menduakan Allah selama-lamanya. Benar? Benar? Ini supaya paham lah, ini belajaran bang. Ini karena menyebulit itu jangan ungut menarawang kayak apa yo kendaraan guru tadi pahamannya kayak apa yo kalau gilaan ujungnya lalu kena to anu mengaji tasawuf gila aja kadang nyenang tasawufnya pana menggilakan gurunya dah anu tapi paham menerangkan lalu muridnya nganga mbah nganga dan anu oon juga pulang. Ini supaya sampak jelas nyamun sampak tuh pengantennya nyaman. Iya kan? Nah, ini tukang urut. Ada lagi dibikin Tuhan tukang cabut angin. Semua kisah Allah, nggak ada kisah yang lain. Ada lagi yang dibikin Tuhan, tukang apa? Buang darah nang besungo tuh apa ngarannya? Bebekam tak? Kada sembarangan orang menuris kepala, kada bisa ikan urat kepala rabit. Allah yang bikin. Semua pertolongan Allah, nggak ada yang lain. Allahu Akbar, luar biasa. Ada yang ahli tukang tambal ban dibikin Allah. Jadi bila patah ban ke situ, jangan ke tukang jahit. Iya. Nah, ada yang kadang-kadang dibikin Allah badannya itu punya keahlian. Badannya itu dibikin Allah punya keahlian kawan menangguh besi. Pokoknya bilanya 15 kilo tawak kamu habis cuy di sini. Besi ini segan ini, besi ini segan ini. Allah yang bikin. Semua yang ada dari tukang urut, tukang cabut angin dan segala macam, kalau orang bertauhid memandang hanya kisah Allah, nggak ada kisah yang lain. Datang dari mana syirik? Datang dari mana menduakan Allah? Datang dari mana? Coba pikirkan pakai utak dan pakai limpuh. Paham nggak? Paham dulu tak? Macam-macam karena diulahkan Tuhan petani ingin menanam akan bani tumbuh bani
dikatam, tumbuh apa katam di pabrik sampai semua kisah Allah, nggak ada kisah yang lain. Memang banyak yang dipandang, tapi satu yang dituju, benar. Memang banyak cerita, tapi satu yang dalam judul. Nggak ada kisah yang lain. Sekali la ilaha illallah, selamanya la ilaha illallah. Jadi kada perlu bertengkar lagi. Kalau kita datang ke tukang urut, jangan takut syirik, kita takut tauhidnya. Kalau kita masukkan angin, datangi tukang cabut angin, jangan takutan syirik. Hah? Iya. Hendak bersunat mendatangi Tuhan lah. Jok Tuhan. Lu nggak bersunat. Ulun yakin piannya nang kau menyunat ulun, nang lain daripada pian nggak kau menyunat. Nah, bongolnya aja Tuhan manusia ini. Ini kada paham di kisah unda. Datangi tukang sunat. Cacak-cacak presiden. Berdaya tangan ke atas paget dah. Ulimbir nama, ulimbit apa? Maka bergerak-gerak dia nah. Allahu Akbar. Paham nggak dulu kisah tadi? Maka dari semua kisah itu, semua ada tukang urut, ada tukang cabut angin, ada ini, ada itu, maka Sayyiduna Muhammad bin Abdullah adalah segala-galanya. Beliaulah perantara dari segala perantara. Beliaulah orang yang jadi pilihan di alam semesta, dan tidak akan bisa satu orang pun menghiri akan beliau. Beliau Al-Mustafa, beliau Al-Mukhtar, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini sengaja malam ini gambar makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan di sini. Pertama nih, bulan Maulid udah masuk. Yang kedua, ini lukisan tangan, bukan gambar. Yang ketiga, yakin kita memandang makom, kita yakin ada orangnya di dalam. Tidak ada, tidak mungkin kita nggak percaya. Setiap makom pasti ada orangnya di dalam. Agar hati ini merindukan orang yang ada di dalam makom, agar hati ini ada rasa cinta dengan orang yang di dalam makom. Dan wa insya Allah orang yang memandang dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat entah kapan dia akan mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lukisan, bukan sembarang lukisan. Mudah-mudahan. Nah, maka orang yang sama Allah, dialah kekasih Allah. Tapi tetap dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Tapi kalau ingin berurusan dengan Tuhan, harus melewat dia. Kalau dia kesilahu, hendak berurusan lawan Tuhan, datangi tukang pijit. Kalau masuk angin, berurusan lawan Tuhan, datangi tukang cabut angin. Kalau beginian, hendak mengolah anak, berurusan lawan Tuhan, ambil lelakian. Ya ada. Ya. Memang semua tahu yang bikin anak, yang mengolah anak, yang menjadikan makhluk itu Allah. Nggak ada orang yang lain daripada Allah, nggak ada. Kita tahu. Tapi ada prosedur, aturan main, kawin. Allah memang tidak perlu manusia, tapi Allah punya kehendak bikin manusia melewat perantara. Tapi bukan Allah perlu manusia. Buktinya Nabi Isa lahir. Sudah cukup bukti Allah Maha Kuasa. Ini pengantin berusahalah sedapat-dapatnya
untuk memabharkan Allah dalam diri, agar istri-istri kalian melihat Allah dalam diri kalian. Jangan sampai bini kada melihat Tuhan di awak laki. Engkennya iya, berbaju engken. Tuhan kada engken. Kayak pahala melihat Tuhan bini, Jerman bini buat panar. Engken 2 tahun dah kawin, oma daster aja kada berganti. Tampayakan Tuhan. Bari duit. Saat kita memberi bini duit, jangan pernah mengaku kita yang ngasih uang. Jangan pernah merasa kita yang mengongkosi. Kita sama-sama diongkosi. Itu tauhid. Rasa Allah yang mengongkosi dia, tapi prosedurnya melewat tangannya kita. Kita jangan ngaku-ngaku. Dan istri memang dia berurusan sama Allah, tapi prosedurnya harus melewat tangan sang suami. Maka dia terima kasih kepada suaminya sebagai jalur yang telah ditemukan. Makasih yang terela, minta maaf ke duitnya. Misalnya pemurah, jadi lelakian tuh jangan engken. Pokoknya bilanya engken, lelakian muha biar bungas kayak apa aja, ujung-ujungnya muar beginian. Apalagi muha kan bungas dulu, engken pulang, naudzubillah min julak kabisa. Kada bagusnya lalu. Jangan engken. Munya engken kada jadi kekasih Tuhan. Orang engken itu kada kau mengesahkan Tuhan pemurah. Nah, apabila kita sadar bahwa sesungguhnya Allah telah menampakkan kepemurahannya melewat Rasulullah, Allah menampakkan kealimannya melewat Rasulullah, Allah menampakkan kekuasaannya melewat Rasulullah. Tambah yakin ilmu kita, tambah terus iman kita. Allah hebat, Allah luar biasa. Buktinya Rasulullah telah ceritakan kepada kita. Tangan Rasulullah pernah memasukkan bola mata yang kena panah. Saat anak panah dilemparkan kepada sahabat, kena terbulangkir gigi mata. Diambil oleh Rasulullah, diletakkan kembali, dan cahayanya lebih terang dari semulanya. Tangan ini menceritakan tentang Allah Ta'ala. Siapa dia yang ceritakan Allah? Kekasihnya Allah. Bukannya Rasulullah yang memasukkan, bukan Rasulullah yang mengolah memasukkan. Enggak, kita yakin makhluk enggak bisa apa-apa. Jelas, ini supaya kekanakan nang anum ini muancap. Jangan sampai kesalahan nang bujur, tebujurakan nang salah. Tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat amat luar biasa. Bahkan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat amat luar biasa. Bahkan hadirnya Rasulullah pun sangat amat luar biasa. Allahu Akbar. Semua tentang Allah, semua tentang Tuhan. Jadi kalau anak tahu di Tuhan, itihi Rasulullah. Kalau anak tahu kisah Tuhan, janaki Rasulullah. Maka di dalam Rasulullah semua cerita Allah nampak dan jelas. Semakin dekat dengan Rasulullah, semakin tahu tentang Allah. Semakin parah kawan Rasulullah, semakin nampak Allah Ta'ala. Beliau bisa menghidupkan orang mati. Beliau saat sahabat menggali parit
bola sumur, apa terowongan lah modelnya, bertabuk tanah. Seorang sahabat yang perhatian dengan Rasulullah, dia menyuruh istrinya yang sembelih. Aku nyembelih kambing, habisku nyembelih kambing, ku bersihi ikam masakan. Segan apa bahai suamiku, wah anak memakan Rasulullah, kesian sidin kada makan. 4 jua menabuk Rasulullah, 4 jua menabuk. Anak dua ikum melihat abah nyembelih kambing, nang kakak bentehnya nading sembelihnya. Nang kakak ini tadi rupanya hatan mamanya bermasak, rupanya mah menyembelih tadi mati nading buka terbuat dalam wadah panas. Hati juga sang istri dengan santainya karena hendak menjamu Rasulullah, diandak ditilam 2 saudara, anak sendiri. Suami datang, yang sudahlah masak kambing, sudah. Kada hendak bikin apa-apa, kada hendak bikin ricuh, kada hendak bikin masalah. Anak kita berdua mana mungkin guring. Iyakah biarai. Tadi aku berbisik lawan Rasulullah, ya Rasulullah, pian belum harap datang ke rumah, bawain nang pian pilih ulun kambing halus sikungnya, kada mungkin kau memakani seberataan. Ini bulik Rasulullah ngomongnya semua sahabat ratusan lebih, sampai berapaan kita ke rumah sana. Mendengar itu tegang nih tuan rumah, cukup ada. Rasulullah dengan tangannya membuat. Tak ada satu sahabat pun yang kada makan. Kambingnya halus. Katanya Rasulullah, anak ikan mana? Anak ulun guring. Garap. Undang mau makan, katanya makan juga. Guringnya Rasulullah. Garap. Masuk si laki ke dalam kamar, si anak berdua bading bergaya di ranjang. Garap ya Nabi, tidak mau makan kecuali bimainya. Allahu Akbar. Istrinya yang menyaksikan sendiri mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu menghidupkan orang mati. Nah jadi وَكَذَا مَنْ تَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِ مِنَ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ الْعَارِفِينَ بِاللَّهِ. Kita sebagai laki-laki, bahkan sebagai manusia, perlihatkan Allah dalam kehidupan kita. Akhlak-akhlak mulia, sifat-sifat baik, agar kita bisa melihat Allah bukan melihat diri kita, agar kita bisa memandang Allah bukan memandang diri kita. Barang siapa senang suka memandang dirinya, terhijablah kepada Allah. Nang alim aku, nang sugih aku, nang bungas aku, nang hebat aku. Panggering duhireen nang bungas tadi. Pucat apa nang disombongakan? Menyangai iwak tabalik minyak kamu ha. Gamat mek gamat. Iya kan? Nah, orang bilanya memberi melihat Allah pemurah atau Rasulullah pemurah. Nang tadi waktu nikah tadi bagus anaknya, hatang nikah tadi. Iya. Ini berkat banget sama nungguan lah. Nah jadi tugas pertama cari akan halal. Julung non bini, cuma hatang menjulung, jangan sampai merasa seorang nama ongkos. Itu bagian Tuhan.
Nah, apabila seorang merasa mengongkosi, kada syirik lah, kada menduakan Tuhan lah. Hah? Apalagi bini pulang, nah nyawa ngatakan ini umban dari mulai. Awasnya macam-macam, nyawa juga macam-macamnya awasnya, buho, kabuk kurang ada bangsat hantu, menyambut bilang hapus malam ditutup. Menyambut bina iya malam ditutup. Nang lalakiannya nih, cariakan nang halal dan julung lawan bini itu aja dulu, karena dari halal tadi insya Allah bertahan bagus. Kadusah banyak memberi bini itu sehari CM ya, tapi halal. Daripada misalnya 500 rupiah tapi haram, mana yuk ikan pilih CM nih halal, 500 rupiah haram, mana ikan pilih nyata CM bunga dari 500 rupiah. Tapi seandainya pilihan berbalik, 500 rupiah halal, CM haram, kita harus tegak pada pendirian, tetap unda mengongkosi bini undangan halal, karena ini akhlaknya Allah. Insya Allah dari situ kena bagus saja, bagus saja. Jadi gawian tuh kada perlu berpilih, yang penting halal. Gajinya kada perlu nang udah banyak, biar sebulan tuh 2 M ya. Udah lah kadusa nang pina ini itu, ini kada korupsi, ini itu julung ke bini ya camu. Disuruh berjilbab melawan, disuruh berbaju panjang melawan. Maka burit dikekenjutakannya. Orang kada boleh beginian burit tuh dijaga tuh burit laki. Bujuran itu agama, ya kan? Awak laki ini ya Rasulullah, baju saballah kelihatan, susul deh. Nah, jangankan murid, tuan guru mandi wajib melihat. Jangan murid, tuan guru mandi wajib melihat. Nah, beginiannya ini nang nikah tuh, nang hadir nih di dalam tuh, nah dijaga awak nyawa tuh mulai malam ini sudah berubah awak laki nyawa jaga akan sepenuh jiwa dan raga. Itu dulu dijaga, jangan sampai istilahnya samut dimegut, jangan ada. Apalagi tangan nang menjapai, kada boleh. Dan abahnya sudah lapas, pangkat derajat sudah berubah. Si anak tadi yang dulunya abah nomor 1, sekarang suami yang nomor 1. Itu hukum. Jadi pangjako bila tuntong benikahan todahano anu biniannya keluar kajar kadang bejako tuh minta izin non lakinya dulu, jangan sembarang suruh keluar bini orang. Jadi jako rajin ikam jako kayak pak nih nikah bini ikam keluar terserah tiang ya guru aja kan mau kamu terserah ikam terserah ikamnya kok abah-inya aja kalah sudah memberi pendapat ikam nang ianya nang bagusnya aja guru jangan ikam menjak ya pak iya kan hak laki sudah itu hukum. Halal lakian cari akan nang halal aja, cuma jangan jadi alasan dan jadi belum begawi yang ngejar kada dapat lagi nang halal goreng ya. Nah, itu mbak sindur banyu jam-jam ya lah. Ini tadi yang mengawani kita, yang menemani kita memang benar. Bahkan ketika kita goreng, siapa yang nolong, siapa yang nemani? Hanya Allah. Tidak ada teman kita berdampingan, kita goreng masih tidak bisa nolong kita. Ini goreng kita goreng, yang bisa nolongi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga para wali, begitu juga Rasulullah.
Walaupun kita tidur, Rasulullah tetap memandang. Walaupun kita sedang santai, Rasulullah tetap berikan pertolongan. Semua yang ada, dari apa yang ada, keluar dari tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, berumah tangga tuh beramian aja, jangan beramian tau lah. Jadi lelakiannya muha begaya tuh ditetampayakan nang locot-locot, jangan nang apa jurang begini itu model kada bisa belolocot tuh apa ngarannya. Nah, belolocot juga bini pina mau ungut. Coba betul lanjang bejoget mau ya kalau ini tertawa keturukannya itu kan kepintaran locok yang manusia ini ada pintar bepandir, ada pintar locok. Nya bila pintar locok tuh bisi aktif loconya ya tak. Oh, bejoget nang laki betelanjang. Oh, mah puntang pantil gitu mah. Keturukannya bini senyum, lucu, ketawa. Ini maksudnya bikin bahagia aja, bikin bahagia. Kada ada bikin dua laki bini juga, kenapa? Nanam bini juga jangan tapi serius, terus coba bergaya-gaya. Jadi maksud aku sama-sama beramian. Lalu masalah tuh jadi ringan. Ya Allah. Yang hari ini yang kalau dapat duit nah ribu aja. Ada apa jenang bini? Papa untuk ada papa asal pian aja bulik. Sini dulu jenang bini. Sini dulu. Jenang bini. Yang bininya locok banget. Nang laki ini tegang apa mulai jalan nih menuju rumah dapatnya bini nang itu pada dua kalau ingat lagi macul sepatu lalu rami amun datang nang laki yang aku di sini yang selawi ribu aja yang ini iya tak orang punya ada 100.000 jangan boleh kadang wayang aja situ aja rezeki kita hari ini Tuhan memberi Tuhan nak dibawa situ dua umang laki kesian ini tuh halus sudah dapat mamayan bini bahalus lagi coba nang santai aja nih ini kawin kita ini kan biasanya anum nang belum mampu mengarungi lautan samudra nih ya Allah berkunjung juga tapi mau kada mau tuntutan memang begini adanya mah sekolahan udah katai lakian binian mau kada mau kuliah maginnya dulu orang kawa menanahani karena dulu ya Allah ini cobai kena betianan dulu kena tadi bang jadi bagus saja song-song kawin kalau udah begawi lagi bro ada aja kena malam gawiannya ramai nah beramian santai cari akan nang halal tapi beramian nya kadang-kadang bini ini ada jual digayai oleh nang laki kata pihak pun yang jenang laki mau kecil sayang dapur atau sebaliknya bini mengiau yang muha nenehnya padahal bagus kalimat tuh ya Allah jangannya apa ya ikuti tangan bini sini sayang ini ada maunya aja nih jangan bini jadi mengikuti ini ada maunya aja nih jarhan rasa salah aja anak belelocok mudah-mudahan jadikan diri kita mengesahkan Rasulullah
Jadikan diri kita mengesahkan Allah Ta'ala agar Rasulullah seperti hidup, agar Allah Ta'ala seperti nampak. Jangan pernah dinding Allah dan Rasul dalam hidup ini. Perlihatkan mereka berdua, tampaikan di alam semesta, mereka selalu nampak dan nyata. Itu tujuan hidup. Pemurah akhlak Rasul, pemurah. Suka nolongi orang akhlak Rasul, nolongi orang. Nah, Rasul pernah bersabda, sebaik-baik akhlak seseorang ialah yang paling baik dengan keluarganya. Mudahan kita kawal. Jadi beloloco bersesantaian, ya dudukan, dan jangan ada munkawa beriristaan. Taulah beriristaan itu nama. Kadang itu ahlak Rasulullah, jangan beriristaan itu apa ya pengulo. Mudah kayak bekesa sedih itu nah. Orang teletijar bola rumah jenang bini, jadi jenang laki. Orang mulai. Nah, kan tuh sama menyinggung aku ini tukang bica pak. Aku miskin bang, hirang pak. Dasar bujur jenang bini. Kesinggung nang laki, kan beriristaan, bertetangisan. Nang bini menangis mengesahkan apa? Dunia nih. Jaka kawa air mata nih jangan keluar mun gara-gara dunia nih ya dosa. Kada berduit jangan menangis. Dunia orang menangis tuh karena kada sembahyang. Mun kada berduit jangan menangis, beda papanya. Rumah kita aja miring. Sudah hai jenang laki. Manaknya ulun mau mampu. Meragap lemah. Ini subuh mandi wajib. Takutannya akibat beriristaan beolah anak ya anak oon. Ini abahnya mikirkan bala, mamanya mikirkan bala, begawi anak kada menutup kemungkinan berpengaruh. Ujar orang bahari kesindiran. Coba bolah anak tuh hatan himong, hatan gembira. Wah, anyar tuh toy. Jadi menang bini loco, nang laki loco lo rami ya lah. Ini nang bini tegang, laki tegang. Malam nak berrabahan nih lah, biar aja lewat akan nah. Ang bini nih loco benar. Beraba benyanyi nang bini nih loco juga. Pak Guru ya. Yang ini apa namanya? Oh, tangan ke situ. Pak Guru, yang ini apa namanya? Yang mana jenang laki? Ini tuh aja, jadi jenang laki. Lalalafa fatalir ya. Aduh, camuh lagu. Pak Guru, yang ini apa namanya? Nang mana? Lalalafa fatalir. Siapa yang tertawa siapa? Jadi suasana rame. Nang dunia jualah dasar locok, benaik ke atas. Pak Guru, yang ini apa namanya? Nang mana? Nang ke atas. Jadi jeneng laki. Tata dong.
Aduh kamu. Itu nang dihafal bulik. Iya kalau ramian na guringan teh bejajapayan dulu. Beramian dulu. Ini kada. Ini guring ditutup. Terus sampai yang subuh kudu ini kada berasa. Menabur yang ya mandi dulu. Apa aja mandi deh? Mandi. Apa aja mandi? Kenapa? Tadi anda mutus. Karena dia merasa itu ini. Dini goreng ditutup. Orang digara-gara dulu. Diduduk-dudukakan kiki pasi dulu gitu. Sampainya sadar. Ini timbul sembahyang subuh ada mandi wajib. Ya Allah, tidak lah yang. Yang. Apa? Padung. Nah, Masya Allah. Tadung ini itulah. Jadi ulang tulah diikut ular jar. Siapa kau ular nang apa namanya ikut? Disangakan itu ya. Kepatukannya tadi itu pawang ular nang menyambut. Hari ini bujur, ya lah serius. Jadi bila nyikam dipatuknya dibatis oleh ular, disang kebatis. Nang sakit tuh di belakang. Pak saya minjem ampun kawan. Kemana? Menggigam. Kawan nih sudah menolongi kesian menggisang itu nah. Iya itu disambat halusnya aja. Ngomongnya kawan nih menolongi sudah. Itu jar orang pawang ular dah. Bila nyikam dipatuk ular disangakan karena ini datunya. Ular tuh diisi wisa biasa aja, ini datu wisa. Berapa banyak bangkak parut bebinian gara-gara ini. Tujar pawang ular. Kada suah jopang aku dipatok ular lah. Iya kah? Nah jadi mudah-mudahan ada tumbuh cinta kepada Rasulullah, ada tumbuh cinta kepada orang saleh, dan kecintaan kita kepada Rasulullah dan orang saleh kita perlihatkan akhlaknya Rasulullah. Kita hidupkan kembali Rasulullah, bukan hanya sunnahnya, Rasulullahnya seperti hidup kembali. Orang masih seperti melihat Rasulullah ada, orang seperti memandang Rasulullah masih ada. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah masih nampak. Karena akhlak mulianya Rasulullah makin jelas. Itulah yang dilakukan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu insya Allah kita hari Kamis akan datang di Masjid Jami mengadakan besar-besaran Maulid Nabi mulai jam 8 pagi. Insya Allah pokoknya jam 8 mulai dah bisa. Acaranya apa? Muji Nabi ya. Apalagi yang kita lakukan hari-hari selain muji Rasulullah? Apalagi yang kita lakukan hari-hari selain bersyukur kepada Rasulullah? Berterima kasih kepada Rasulullah mengakui sebagai umat lawan kita. Nabi Musa mengundurkan diri jadi nabi, ya hakonna. Asal jadi umat Rasulullah senang sih. Nabi Isa mengundurkan jabatannya jadi rasul, lapas jadi rasul, asal jadi umat Nabi Muhammad hakun. Kita meminta kada, bepadah kada, jadi umat Rasul, nggak ada balasan yang pantas selain terima kasih kepada Rasulullah. Nggak ada balasan yang lebih selain memuji kepada Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita dianggap sebaik-baik umat di antara semua umat. Umat Nabi Adam kada masuk surga dulu, Nabi Nuh kada masuk surga, umat Nabi Muhammad dulu masuk.
Pantaskah kita melupakan seorang Rasul yang dengan sebab beliau kita jadi mulia, dengan sebab beliau kita terhormat nanti di akhirat, kita dianggap, disanjung, dipuji oleh Allah dan makhluk lain sebaik-baik umat, dan tidak diizinkan umat lain masuk kecuali habis dulu umatnya Nabi Muhammad. Pantaskah kita lupakan Rasulullah? Pantaskah kita kadang memuji Rasulullah? Puji sebatas pujian yang disuruh oleh Allah. Beliau orang pemurah, beliau orang baikan, bahkan di atas dari segala yang baikan. 12 Rabiul Awal, bawa aja duit nang seribuan kali 500 ka ulah pipikat. Apakah bila benda dibawa di acara maulid maka benda itu akan berberkah? Dalam kitab Ibnu Hajar dinyatakan duit recehan misalnya dibawa dijadikan pipikat, maka itu kena mengiau duit-duit nang lain. Ada kitab. Banyak sakuningan ini besangu duit. Bawaannya apakah karena tidak ada satu kelebihan yang kita dapat, cukup sebuah kelebihan ketika maulid dibaca, yahdur fihal mustafa wa ahlul ghuyub. Hadir Rasulullah. Kalau Rasulullah hadir, maka pengikut-pengikut Rasulullah pun pasti akan hadir. Di mana Rasul di situ mereka. Yahdur fihal mustafa wa ahlul ghuyub masyi kama majma'ul maulid yujallul qurub. Orang baca maulid memuji Rasulullah, orang memuji hatinya senang. Kalau asik memuji itu senang, pasti senang. Karena yang dilihat dia kelebihan, yang dilihat dia kemuliaan, pasti gembira hati. Coba kalau kita nonton nang kada bagus, pasti sakit hati. Mun melihat nang baik, pasti senang hati. Nah, jadi oleh karena itu ulun pedakan undangan bertahan tanpa terkecuali, walakin hobinya mewadam umum. Ya cuma kami menyiapkan mungkin sampai 17.000 makanan bila ada cukup minta rela. Nah cuma bila ada anak menyumbang, insya Allah malam isok, malam minggu lah, bawa aja duit nang 1.000 ke apa, karena bubuhannya bisa aja berjalan non bakol buat ya alwai supaya jua pian ada umpak jua nih. Hendak ulun tangati sebenarnya insya Allah duit udah cukup. 100 juta udah di tangan. Maksud 100 juta jakanya kada berpintaan cukup aja. Cuma anak membuat pian pulang nih supaya umpak dua bebuat nih dia 1.000, 2.000, 3.000 ke berapa 5 rupiah gini kami terima. Kalau jadi masalah yang penting mengikut sertakan ini nabi kita bukan nabi ulun, nabi kita. Kalau nabi ulun aja atau nabi pian aja kada, nabi kita. Tang 10 para kasihan pengantin tentang lo pengantinnya sama aja kok gini si bini ya. Nah jadi insya Allah malam isok di Masjid Jami mungkin akan berjalan nang mana hadirkan supaya amun aku umum makan malam isok lah kasihan nah anak berbuat karena buat duit apa lo jo guru nih aja yang mau makan jar anak berbuat sumbangan ya tapi kan udah umum makan jar padahal engken joy. Insya Allah mungkinlah intalo isinya kena nasi, kecap, sambal padas, durian sebiji. Ada apa mengikutinya lah? Ampih apal sudah. Kada ada begayaan aja. Durian sebiji 17.000. Durian pohon mana nang sanggup menyandang? Pian juga membawa mandak ke higa kawan karena buruk kawan sadang anunya. Nah jadi mudah-mudahan pertama kita ingin dekat dengan Allah karena Allah lah yang jadi sahabat kita. Kita ingin mendekati Allah karena Allah lah yang selalu nolongi kita. Tapi prosedurnya kita cintailah Rasulullah, kita cintailah orang soleh karena merekalah orang yang mengesahkan Allah, merekalah orang yang kita bisa melihat Allah itu kayak apa.
Allah itu pemurah, dari mereka kita melihat. Allah itu pemaaf, dari mereka kita melihat. Saat mereka diludahi, dimusuhi, disakiti, maaf masih terucap, maaf masih bisa diberikan. Nggak ada orang yang seperti itu kecuali orang yang memang dekat dengan Allah Ta'ala. Nggak ada. Mampu masih memaafkan padahal hari-hari meludahi. Rasulullah masih memberi maaf. Bagaimana Allah? Kafir orang itu, menyekutukan sama Allah, menyambati sama Allah. Tetap Allah kasih makan dia 3 kali sehari. Tetap Allah beri air dia untuk minum. Rasulullah seperti itu. Kalau ingin tahu kayak apa Allah, lihati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Barang siapa salat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, dia baca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sama ziarah ke makam Rasulullah. Apabila dia baca Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, sama ziarah ke semua wali yang ada di muka bumi. Itu hebatnya sembahyang. Itu hebatnya salat. Naik ke sini dulu, minta ampun, minta ridha dunia akhirat dan keselamatan. Afdhalul dzikri wa alamnahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.